Pembelajaran yang kemarin apa? Iklan. Oke. Pengertian iklan? Ya, 6. Oke, media untuk mempromosikan barang dan jasa. Ada lagi pengertiannya? Oke, Nabila? Iklan adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak untuk mempromosikan suatu produk. Oke. Ya? Ada pertanyaan lagi tentang iklan? Tidak. Oke. Kalau tidak, kalian bisa buka buku paketnya. Silakan. Di halaman 98. Semalam belajar atau tidak? Belajar. Berapa lama belajarnya? Setengah jam. Sama siapa belajarnya? Orang tua nggak mendampingi? Enggak. Saya mau nanya nih. Pernah nggak kalian melihat sesuatu fenomena yang ada di sekitar kalian? Apa? Ya, kan? Banjir. Ada lagi? Ya, gempa bumi. Tsunami. Oke. Itu merupakan suatu contoh teks eksplanasi. Ya. Jadi teks eksplanasi. Jadi Teks eksplanasi adalah ya, teks eksplanasi adalah proses terjadinya fenomena alam. fenomena alam. Teks eksplanasi. Nah, materi pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Yang terakhir adalah membandingkan. Ya, kalian bisa buka HP, bisa lihat buku atau sumber media pembelajaran yang lain. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks eksplanasi. Tadi udah temanmu Devi sudah menjawab. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks eksplanasi dan struktur teks eksplanasi. Yang terakhir, peserta didik dapat membandingkan teks eksplanasi dengan teks yang lain. Ya. Ini tujuannya. Nanti setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan tahu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan membandingkan. Jadi jangan salah, teks eksposisi dengan teks yang lain, teks eksplanasi dengan teks berita misalnya. Manfaat dari pembelajaran teks eksposisi, teks eksplanasi yang pertama, agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail berdasarkan pendapat mayoritas dan data faktual yang ada seperti pengertian, penjelasan, proses, dan lainnya. Terakhir, memberikan informasi tentang suatu proses atau fenomena. Ya, lanjut. Penilaian, nanti ada penilaian sikap. Kalian ini di sini di saat pembelajaran kayak gini nanti akan dinilai baik oleh saya atau guru yang lain pas waktu pembelajaran di kelas. Jadi tolong sikapnya yang sopan, yang baik, ya. Ikuti pembelajaran dengan baik. Terus ada penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akan membagikan AKBD kepada kamu. Kamu dibuat kelompok. Ya, kelompoknya nanti boleh 4, boleh 5. Paham ya? Paham. Terus terakhir ada penilaian keterampilan. Itu bisa membuat keterampilan bisa menjawab, mengerjakan soal dan sebagainya. Pengertian teks eksplanasi yakni sebuah teks yang berisikan tentang proses bagaimana dan mengapa suatu proses atau fenomena itu terjadi. Kalian bisa scan barcode di sini, ya. Ada yang mau maju? Oke, silakan di scan. Nanti dibagikan ke grup kelas. Jadi nanti kamu ada materi, paham? Nah. Ya? Oke. Kalian bisa buka lewat HP kalian. Silakan. Materinya ada di situ, pengertian banyak banget dari beberapa
narasumber. Bisa? Sudah dilihat? Oke, silakan dibuka. Sudah? Ya. Ya. Sudah bisa ya? Ya, nanti di rumah sekarang kamu bisa pelajari, bisa dibuka lagi. Saya lanjut ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Ciri-ciri dari eksplanasi yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Nah, yang kedua, informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, bersifat informatif. Yang keempat, menggunakan sequence, marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Jadi ciri-ciri ada pertanyaan? Tidak? Oke. Bapak lanjut. Kaidah kebahasaan. Menurut satu, membuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, fokus pada hal yang umum atau generik. Yang ketiga, membahas informasi yang bersifat ilmiah. Yang keempat, bersifat informatif. Yang tiga, mencoba mempengaruhi pembaca. Yang kelima, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang keenam, menggunakan kata kerja sama kata penghubung waktu dan kausal. Yang selanjutnya, menggunakan kalimat pasif. Yang terakhir, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa suatu diterangkan secara kausal itu benar adanya. Dari kaidah ini ada pertanyaan? Ya, Suci. Nomor 4, ya, bersifat informatif dan tidak mencoba mempengaruhi pembaca. Ya, berarti memberitahu kepada kalian, kepada pembaca bahwa ada eksplanasi. Ya, terus tidak mencoba mempengaruhi. Masih ingat kan? Tujuannya untuk apa? Mempengaruhi. Kalau ini berarti tidak mencoba mempengaruhi. Berarti terbalik dengan iklan. Maka berarti kalau nanti misalnya kita bisa membandingkan, berarti pembandingannya sudah jelas. Kalau iklan mempengaruhi, sedangkan eksplanasi tidak mempengaruhi. Ada lagi yang mau bertanya tentang kaidah ini? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak, saya lanjutkan. Struktur teks eksplanasi ada 3, ya, pernyataan umum, rangkaian peristiwa, dan yang terakhir ada ulasan. Ada pertanyaan apa tidak? Dari ketiga struktur ini ada pertanyaan? Tidak. Ini contohnya. Nah, ya, salah satu contohnya di sini contoh eksplanasi ada hujan asam. Bapak minta buat kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anak. Bisa? Bisa. Kelompoknya saya bebaskan, terserah kalian. Ya. Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk membuat kelompok. Bangku atau meja silakan bisa dibantu. Silakan kamu bisa buka grup kelas. Bapak kirimkan LKPD-nya dalam bentuk teks eksposisi dan teks eksplanasi. Nah, silakan dibuka.
atau lewat buku. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Tidak. Kalian bisa menggunakan HP atau mencari sumber informasi, buku boleh, terus buku penunjang yang lain juga boleh. Ya. Ciri-ciri seperti ada yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Ya, Devi silakan. Perkenalkan, nama saya Devi dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Oke. Informasi adalah sebuah karangan atau teks yang menerangkan atau menjelaskan konsep dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosial. Ya, sosial, kultural. Oke. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mulai dari ini kita belajar ada 4. Ya, yang pertama pengertian teks eksplanasi, yang kedua ciri-ciri teks eksplanasi, yang ketiga ada struktur, yang keempat kita membandingkan. Ya, ingat-ingat materi hari ini. Selanjutnya di pertemuan besok kita masih membahas teks eksplanasi, tetapi kita akan mencari keterampilannya. Ya, sama pengetahuannya sama, yaitu tentang ide pokok. Tahu ide pokok? Tahu ya? Atau pokok pikiran, kalimat utama. Ya. Yang kedua ada ringkasan. Tahu ringkasan? Tahu. Oke. Yang terakhir menyajikan ringkasan. Ya. Ketiga itu silakan nanti di rumah kamu belajar, dibuka, cari. Boleh dari buku, dari internet, dari website dan lain sebagainya, silakan. Ya. Besok di pertemuan selanjutnya kalau kamu ada kesulitan, belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan untuk ketua kelas menyiapkan. Boleh bukunya dimasukkan ke dalam. Ayo, lomba KPK silakan bisa dikumpulkan. Ya, ketua kelas silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa, mulai. Kepada guru memberikan
pembelajaran administrasi.